Sekangu Kika Gloria Rungkut. Yes, yes, yes. Happy. Halo anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Lose Nova. Bagaimana kabar anak-anak? Senang ya? Saya harapkan anak-anak sehat semua. Baiklah, kalau demikian saya mau tanya, apakah anak-anak sudah siap untuk ibadah? Sudah mandi? Sudah pakai baju yang rapi? Dan membawa Alkitab serta membawa persembahan. Kalau sudah, baik, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Lo senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak kembali dan memuji Tuhan serta beribadah bersama-sama. Mari lo ajak anak-anak untuk berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pagi hari ini anak-anak sudah siap duduk dengan manis, sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan kami dapat mengakhiri ibadah dengan penyertaan Tuhan, dengan sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lo saya harapkan kita akan nyanyi bersama-sama ya. Nyanyian pujian ini nyanyikanlah dengan bergerak ya, seluruh badan bergerak. Kalau mau menari silakan menari. Atau anak-anak menyanyi dengan tepuk tangan yang riang. Atau bergandengan tangan dengan saudaranya ya. Bergandengan tangan nyanyikan. Karena Tuhan itu memperhatikan kalau anak-anak hari ini beribadah bersama-sama ya. Kita nyanyikan pujian Oh sukacitaku pam 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 ya. Sejak ku jumpa Yesusku. Yuk kita nyanyi bersama-sama.
saat ini matahari lagi terbit dengan cerah ya. Waduh, menyapa kita pada pagi hari ini, mengajak kita untuk hati kita dinaikkan dengan kepujian kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi kita. Dia memberikan matahari pagi sehingga kita dapat bangun dengan tubuh yang segar. Mari kita akan menyanyikan pujian. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa ya anak-anak. Bapa yang baik, anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, lembutkanlah hati setiap anak-anakmu dan hati daripada hambamu, sehingga firman Tuhan yang hambamu akan sampaikan sungguh-sungguh mendasari cara hidup mereka di dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan kisah tentang 10 hukum Allah ya. Dari Losa Herti dan Losa Nova akan melanjutkannya. Di dalam Keluaran pasal 20 ini adalah mengandung 10 perintah Allah ya. Yang dimana isinya adalah nasihat-nasihat yang baik dari Allah yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa ya. Nah, ketika Allah memberikan nasihat yang baik ini kepada Israel ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah ini dapat melanjutkan ya, dapat melalui kehidupan mereka. Allahnya Israel ini dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka ya. Mereka dapat mengenal siapakah Allahnya Israel. Oh, Allahnya Israel itu Allah yang mengajarkan untuk bangsa Israel mentaati akan Allah. Bagaimana bangsa Israel itu menyembah kepada Allah dengan sikap yang benar ya. Bagaimana perintah ini juga mengajarkan supaya bangsa Israel itu menghormati hari Sabat, hari perhentian Tuhan, di mana orang Israel menggunakan hari Sabat itu untuk menyembah kepada Allah. Namun anak-anak, apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak mentaati hukum ya. Mereka memberontak. Mereka melakukan ibadah yang lain yang bukan menurut hukum Allah. Mereka membuat patung lembu ya. Mereka kemudian menyembah patung lembu itu menjadi Allah mereka. Itu yang membuat kemudian Allah mengetahui pemberontakan dari bangsa Israel. Kemudian Musa ya, Allah melalui Musa memberikan hukum yang lain. Ketika hukum diberikan, Israel tidak taat. Israel memberontak lagi. Allah berikan lagi hukum yang lain. Ya, tapi mereka tetap memberontak. Sampai pada akhirnya, ya,
di mana Yesus datang ke dunia untuk menggenapi Taurat itu, yang dimana Taurat yang berisi nasihat daripada Allah yang baik itu, yang tidak ditaati oleh Israel, maka Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menggenapi Taurat, di mana Yesus mengajarkan kepada orang banyak dan kepada kita bahwa hukum Allah ini diberikan dengan satu tujuan yang sama, yakni mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamamu. Di dalam di dalam hukum Allah ditulis jangan membunuh. Ya. Tetapi dalam kehidupan setiap kita, mungkin anak-anak tidak berani membunuh orang lain. Ya. Jangan membunuh. Anak-anak tidak mau membunuh karena itu hukum yang harus kita taati dalam hidup kita. Tapi dalam praktek hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, dalam menjadi anak Tuhan, kamu memang tidak membunuh, tapi kamu tidak menghargai teman, kamu tidak menghargai karya teman, kamu tidak menghargai nasihat orang tua, ya, kamu tidak menghargai akan prestasi dari sesamamu. Itu sama halnya kamu tidak mentaati hukum itu, ya. Kemudian Tuhan juga mengajarkan jangan engkau membunuh. Berarti Tuhan juga mengajarkan kepada anak-anak mengasihi sesamamu. Tetapi orang tidak memahami apa arti mengasihi sesamamu, yakni bangsa Israel tidak mengerti apa arti mengasihi sesamamu. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia menyatakan dan menggenapi akan Taurat itu dengan Dia menyatakan kasih itu kepada manusia melalui pelayanan kasih Yesus, ya. Dengan rendah hati Dia memberikan teladan bagaimana kerendahan hatinya Dia melayani sesamanya, ya. Sampai kerendahan hati Yesus dapat terlihat ketika Dia harus mati di atas kayu salib. Itu bukti daripada kasih Allah, ya, mengutus anaknya Yesus Kristus sampai ke atas bukit Junjungan. Jadi kesimpulan daripada hukum ini adalah Tuhan memberikan hukum ini supaya saya, Lause Nova, dan anak-anak memiliki hati yang terutama mengasihi Allah. Jika anak-anak sudah dapat mengasihi Allah, maka anak-anak dengan sepenuh hati dapat mengasihi sesamamu, menghargai sesamamu, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Yesus sudah memberikan teladan bahwa Dia mengasihi kita. Maka kita pun juga harus hidup di dalam kasih Allah, supaya kita dapat mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, sebenarnya kita sudah mengasihi Allah kita, ya. Itulah prinsip daripada hukum ini. Kita dipanggil bersama untuk melakukan hukum Allah ini, yakni yang pertama mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak anak-anak untuk dapat melakukan apa yang firman Tuhan inginkan untuk kita perbuat. Ya. Sebagai tindakan daripada kalian, respon kalian terhadap firman Tuhan adalah kita menghafalkan hafalan di dalam Alkitab Yehezkiel pasal 36, Yehezkiel pasal 36 ayat 26 bagian A, yang berbunyi demikian: kamu
kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Anak-anakku, hukum Allah ini diberikan supaya kita mentaatinya. Bagaimana kita dapat mentaatinya? Itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus harus membentuk hati kita, ya. Kita memiliki hati yang lemah lembut untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Hanya oleh karena kuasa daripada Roh Kudus sajalah yang memampukan anak-anak dapat terpanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berikanlah hatimu, jangan keraskan hatimu. Biarkanlah Roh Kudus menyentuh hatimu, mengubah hatimu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Biarlah kami mau memberi hati kami yang keras ini untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami boleh diubahkan hati kami untuk pada akhirnya kami dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat melanjutkan kegiatan kalian yang mungkin mau belajar atau yang mau bermain. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.